Bagaimanakah cara membaca Alkitab dengan benar? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Banyak sekali orang membaca Alkitab, tetapi tidak semua orang memahaminya dengan benar dan tepat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara membaca Alkitab? Apakah cukup dibaca seperti buku biasa? Jawabannya tidak sepenuhnya. Karena Alkitab bukan hanya satu buku, melainkan kumpulan tulisan yang lahir dari waktu, tempat, dan situasi yang berbeda-beda. Langkah pertama, perhatikan jenis tulisannya. Alkitab berisi banyak bentuk. Sejarah, seperti dalam kitab Kejadian, yang lainnya dalam bentuk puisi dan doa, seperti dalam kitab Mazmur. Lainnya lagi dalam bentuk kebijaksanaan, seperti dalam kitab Amsal. Yang sangat populer, kisah Injil, seperti dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setiap jenis tulisan perlu dibaca dengan cara yang berbeda secara tepat. Puisi tidak dibaca seperti orang membaca sejarah. Perumpamaan tidak dibaca seperti hukum. Langkah kedua, perhatikanlah konteksnya. Setiap teks mempunyai latar belakang. Siapa penulisnya, kepada siapa ditulis, dalam situasi apa. Misalnya, surat-surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat tertentu dengan masalah yang sangat konkret. Tanpa memahami konteksnya, kita bisa salah menangkap maksudnya. Langkah ketiga, baca dalam terang keseluruhan. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri. Alkitab merupakan satu kesatuan besar yang berbicara tentang relasi Allah dengan manusia. Karena itu, bagian-bagian tertentu perlu dipahami dalam kaitannya dengan keseluruhan kisah. Langkah keempat, bacalah dengan hati yang terbuka.
Alkitab bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk didengarkan. Seperti yang kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kitab suci dipercaya sebagai sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Artinya, membaca Alkitab juga berarti membuka diri terhadap suara Allah. Langkah kelima, jangan membaca sendirian, khususnya bagi pemula. Sejak awal Alkitab dibaca dalam komunitas. Diskusi, bimbingan, dan tradisi membantu kita memahami lebih dalam dan menghindari tafsiran yang keliru. Jadi, bagaimana membaca Alkitab dengan benar dan tepat? Bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan pikiran, dengan konteks, dan dengan hati. Disitulah kuncinya, bahwa Alkitab bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, direnungkan, dan dihidupi. Karena ketika dibaca dengan benar dan tepat, Alkitab tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk kehidupan. Terima kasih.